Eh, Halo semuanya, aku Alton Jolando, biasa dipanggil Alton. Sekarang bakal coba buat ngejelasin tentang medan magnet oleh arus listrik. Jadi kita bakal coba ninjau medan magnet akibat kawat, misalnya kawat gitu yang berarus. Pertama kita bakal coba pelajarin apa itu hukum Biot-Savart. Nah, jadi berdasarkan hukum Biot-Savart, kalau misalnya ada kawat yang berarus kayak gini, misalkan dia punya arus yang I nih, harusnya I, eh nih harusnya, dan kita ngambil suatu titik P gitu dengan jarak R dari si kawatnya, dia itu bakal ngikutin persamaan ini. Jadi mu 0, mu 0 per 4 pi, terus integral dari I dl cross eh, vektornya si ini, vektor siapa? Vektor R dibagi panjangnya. Ini kan berarti vektor posisinya dia kan. Jaraknya, jarak antara titik yang kita tinjau, titik kawat yang kita tinjau, sama titik si P. Dengan apa nih? R, R dot aksen, itu tuh jarak sumbernya, ya, vektor sumbernya berarti si arus yang kita tinjau, kayak kawat yang kita tinjau, sama eh, vektor R ini itu vektor posisinya si P. Nah, kayak gitu. Di sini ada mu 0. Mu 0 itu adalah permeabilitas ruang hampa atau punya nilai 4 pi dikali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Atau ya si B ini atau si medan magnet ini dia punya satuannya itu Tesla. Yang mana satu Tesla itu tuh sama dengan 10 pangkat 4 Oersted. Oersted itu kayak satuan eh ya satuan buat ini juga medan magnet juga. Eh, itu biasa dipakai buat misalnya kayak magnet yang ada di kulkas kayak gitu, itu tuh pakai satuannya Oersted. Kayak dia itu punya nilai berapa ya, kalau nggak salah kata dosenku 100 Oersted gitu lah, sekitar ratusan Oersted atau 10,2 Oersted gitu. Jadi kalau misalnya dipakai Tesla itu kan kecil ya, jadi dia bakal pakai Oersted. Jadi Oersted dipakai kalau misalnya ya medan magnet kecil. Nah, rumus ini itu tuh nggambarin kalau misalnya nyata medan magnet habis itu vektor kawat, ini kan panjang kawatnya, sama jaraknya dia, vektor satuannya sih itu, si siapa, jarak antar kawat yang kita tinjau sama si P-nya, itu tuh semuanya saling tegak lurus. Karena kan di sini ada perkalian cross ya. Perkalian cross itu kan menghasilkan apa vektor lagi. Jadi kalau kita punya vektor ini dan vektor ini, terus kita cross, ya dia hasilnya bakal satu vektor lagi, vektor yang saling tegak lurus dari mereka berdua gitu. Nah, sekarang kita bakal coba nih. Di sini ada kawat dengan arus I, habis itu ada kita suatu tinjau, bisa titik P gitu. Nah, titik P ini punya jarak sejauh A dari si kawatnya. Oke, sekarang kita bakal coba. Misalkan kita tinjau eh, suatu suatu segmen kawat yang jarak X di sini kan. Terus kita tinjau sepanjang DL. Jadi kalau misalnya kita pakai persamaan yang tadi, kita bakal dapet kayak gini kan. Yang mana? Oke, oke putih deh. Kalau misalnya, berarti kan vektor R-nya itu adalah A, AJ, gitu kan. Terus si R aksen itu si ininya berarti XI minus C. Kan dia sebelah kiri. Nah, berarti ini kayak tengah-tengahnya aja ya. Tengah-tengah. Jadi nanti kita bakal ninjau kawatnya dari min min L per 2 sampai L per 2. Oke, berarti kalau di sini kita dapat R, vektor R minus R. Aksennya bakal coba AJ minus plus ya berarti XI. Nah, kayak gini. Sekarang kita coba tunjuk. Kita pakai persamaan beli, kita coba masukin, berarti mu 0
4pi. Terus kita tahu harusnya itu konstan gitu ya. Berarti kita bisa keluar juga dari integralnya. Ini DL. DL-nya ini coba kita pecah. Jadi misalkan dia kan jaraknya apa? DL-nya kita pecah. Ini kan dia ya dia kan sepanjang sumbu X gitu kan. Jadi DL-nya sama aja kayak dx dengan jaraknya dengan vektor satuannya I kan. Terus di cross sama ini dia si vektor R ini berarti AJ tambah XI dibagi eh, panjang dia. Oh iya, panjangnya kan berarti ini tuh panjangnya pakai Pythagoras berarti X kuadrat tambah A kuadrat pangkat setengah, ya kan? Berarti ini X kuadrat tambah A kuadrat pangkat setengah. Nah, coba kalau kalian ingat, kalian cross ini, eh, kalau gue pakai ini sih, pakai apa? Pakai aturan tangan kanan. Kalau misalnya, itu kan, misalnya kita mau tinjauin, yang I di cross sama J. I itu kan berarti X, X, habis itu di cross sama J. J itu asumsi ke atas nih. Berarti J gini. Nah, jempol ini bakal nggambarin vektor hasil crossnya. Berarti jempol ini bakal ke gua, ke sini. Berarti kan itu bakal jadi Z positif, ya kan? Nih, kalau ingat, kan gini. Kalau misalkan ini X dan ini Y, berarti ini Z kan? Z positif. Berarti Z positif ke kita. Berarti kalau Z positif, notasinya bakal K. Terus kalau misalnya sama kayak I cross I, nih, I cross I, itu kan bakal hasilnya 0. Jadi nanti kita bakal dapat ini dulu aja. Nah, berarti nanti kita bakal cuma dapat si ininya. Hmm. Ini jangan kayak topi. Ini kayak topi. Nah, ini. Tapi berarti hasilnya cuma ini aja. A dx x kuadrat tambah a kuadrat pangkat 3/2. Oh, ini 3/2. Tadi kan pangkat 3 ya. Nah, hasilnya cuma ini dengan dia itu arahnya Z positif. Berarti ke hasil ke kita Z positif. Nah, ini kalau misalnya kita selesai, kita masukin batasnya, berarti kan kita integralin X ya kan. Batasnya tadi kita tentuin dari L per 2, min L per 2 sampai L per 2. Nah, udah tinggal kita coba selesaikan. Ini tuh hasilnya bakal apa ya? Pakai tan ya, kita. Oke. Nanti kalau misalnya kita selesaikan ini, kita bakal dapat uh, persamaan ini. Jadinya, berarti ini A-nya kan konstanta di set kata keluarin. Jadinya nanti bakal dapat X kuadrat dibagi A kuadrat dikali X kuadrat tambah A kuadrat pangkat setengah. Ini setengah ya. Tuh, terus semua. Nah, setengah. Terus kita masukin batasnya, batas dari L per 2 sampai min L per 2. Nah, dengan arahnya ke K positif. Oke, ini berarti kita A-nya nih, kan A sama, kita bisa coret seperti ini. A is mencoret, kita bakal dapat berarti mu 0 I ke 4 dikali A dikali ini kan jadi apa? Eh, bawahnya sama ya. Berarti apa? L per 2, L per 2, L per 4 berarti. L kuadrat per 4, L kuadrat per 4 tambah A kuadrat pangkat setengah dikali sama ini. Ini kan L per 4. Ini kan ya? L per 4, L per 4 tam, tambah minus L per 4. 0. X doang berarti eh L per 2 plus L per 2. Nah, jadinya kita bakal dapat kali A dikali L, ini L per 4, L kuadrat
4 tambah A kuadrat pangkat setengah dengan angka positif. Nah, terusnya bagus ya. Nah, kita bakal dapat kayak gini. Nah, coba kita tinjau. Kalau misalnya, gimana kalau misalnya si eh, si L atau panjangnya dia itu sangat besar. Kayak L-nya itu jauh lebih besar daripada si A. Jika L jauh lebih besar daripada A, berarti kan suku yang bagian ini, A kuadrat per 4 tambah A kuadrat pangkat setengah, itu tuh kalau kita keluarin L-nya, L kuadrat per 4, berarti pangkat setengah berarti L kedua, jadi 1 tambah A kuadrat pangkat setengah. Ini kan dibagi, bagaimana? Berarti 4 yang ke atas, ini kali L kuadrat. Nah, kayak gini kan. Ini kan kalau dikaliin, jadi L kuadrat per 4, kan ini pangkat setengah ya, berarti kan pangkatnya keluar. Kayak gini lah. Pangkat 2, nah dikali setengah. Pangkat 2 kan dari sini. Nih, pangkat 2. Nah, dikali setengah. Setengah. Berarti, nah, gitu. Berarti kita bakal dapat 2 dibagi L, 1 tambah 4 A kuadrat per ini kuadrat dikali pangkat setengah. Nah, karena L-nya itu sangat besar dibanding A, berarti hasil yang ini itu bakal kecil banget kan. Kita asumsiin 0. Jadinya kita hanya dapat 2 per L. Karena kan 1 pangkat setengah 1. Nah, gitu. Berarti kalau kayak gini, kita tinggal substitusi ke yang B tadi, berarti hasil B-nya bakal mu no I dikali 4 pi pang A dikali L dibagi yang suku yang bawah kan. Ini kan kita nggak boleh suku. Suku yang bawah berarti hasilnya berarti L dikali 2 per L. Berarti hasilnya bakal mu 0 I 2-nya coret ya, berarti 2 pi A. Nah, Kang gimana kalau misalnya si A-nya yang jauh? A-nya jauh lebih besar. Berarti jika A jauh lebih besar dari L, sekarang kita bakal coba cek. Berarti kan suku yang tadi itu, yang 1 per A kuadrat tambah L kuadrat per 4, pangkat setengah. Itu bakal A-nya sama kayak tadi kita keluarin, berarti step per A. Ini tuh 1 plus L kuadrat per 4 dikali A kuadrat, gitu kan. Pangkat setengah. Nah, sama kayak tadi, kalau A-nya sangat besar, berarti yang bawah ini sukunya gede banget kan. Nyebutnya gede banget. Jadinya, eh, sesuatu dibagi yang sangat besar bakal mendekati 0, jadinya sisanya tinggal A. Itu kan super A. Oke, sekarang kita coba masukin ke yang tadi. Berarti kan eh mu 0 I dibagi apa? 4 pi dikali A dikali L super A, ya kan? Berarti apa nih? Berarti ini hasilnya mu 0 I L dibagi 4 pi A kuadrat. Nah, ternyata hasilnya kayak gini. Kalau misalnya A yang jauh banget kan berarti kayak apa ya? Kayak gini. A-nya jauh banget. Panjang L. Berarti kayak kelihatannya si ininya cuma kayak benda-benda gitu, titik kayak gitu. Oke, saya aman ya. Di ternyata kawat yang baru itu dia juga ngasilin suatu medan. Oh ya gini. Berarti kan eh, dia tuh bakal ada. Jadi di sepanjang ininya kawatnya. Sekarang ada kawat. Berarti di sepanjang dia sekeliling ini ya. Kita ngambil satu titik gitu. Titik yang jaraknya sama ya, sama semua nih. Itu tuh bakal punya medan magnetnya sama. Jadi kalau misalnya nentuin arahnya, kita bisa lihat dari sini. Misalkan dia arahnya ke sana, harusnya ke sana ya, ke sana deh, ke sana. Terus dia bakal, kita bisa pakai tangannya kayak kita pegang gini. Itu bakal nentuin
gimana arus apa medan magnetnya. Jadi kalau misalnya kita punya titik di atas sini, itu kan berarti nih tangannya kan gini. Berarti kan nih kita ngeliat di atas sini kan, di atas sananya, berarti arah yang ininya itu bakal B-nya atau medan magnetnya. Jadi makanya tadi sesuai sama yang kita kan, pas arahnya ke sana ke kanan, terus eh, medan apa kita ngambil titik yang di atas dia, itu bakal punya medan ke kita kayak gitu. Berarti kalau misalnya di bawah sininya tuh dia bakal ke bawah. Berarti di sini dia bakal ke bawah, terus ke sini itu ke kita, ya kan? Kan gini. Set. Ini ke kita gini. Ke kita itu lambangnya gini, eh, dot gini. Itu tuh cara bedainnya sama yang ke belakang. Berarti kan kalau ini ke belakang ya, kan gini. Set ke belakang gini. Nah, gitu. Kalau eh Kelly sih kalau nggak salah dia pakai gini, pakai panah. Jadi kalau misalnya kita kita kan panah gini, gini sama ada gininya, bulu-bulunya. Nah, yang depan tuh ke kita, berarti kan kita bakal ngelihat ujungnya, ujung sininya. Ujung sininya tuh kayak ya titik, kayak ini kan, titik makanya. Terus kalau misalnya dari belakang ke nembus ke sana, ya berarti kita ngelihat bagian belakangnya. Belakangnya itu kayak cross gini. Nah, gitu. Mana ya? Bentar, nah. Oke. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kawatnya melingkar? Kalau kawat melingkar, sebetulnya kurang lebih sama kayak yang tadi, cuma beda paling di sini. Karena kan kayak gini. Oh ya, terus juga kita kalau di sini kita bakal coba pakai koordinat polar. Nih, di sini koordinat polar tuh bedanya sama ini apa? Kalau koordinat polar kita bakal eh, ada apa ya? Ada vektor yang eh vektor R sama vektor theta yang arahnya radial dan tangensial. Oke, di sini kita coba deh. Kalau misalnya tadi kan ini X, arahnya ini Y. Nah, sekarang kita coba kalau misalnya kita punya titik yang arahnya di di Z. Misalnya kan dari sini ya, dari Z ya. Terus dengan panjangnya apa ya? Panjangnya A deh ya, kayak tadi. A, kita punya titik sini, titik B. Di arah Z nih ya. Berarti kan eh vektor tadi, vektor posisi kita, berarti akan bakal gini kan. Tuh, tuh. Bakal posisi dia, berarti A, K, minus yang posisi ininya, berarti di sini gitu ya. Sumber kita, ya aksen itu sumber. Berarti dia punya jarak apa ya? Di sepanjang sumbu radial si R topi, dia kan berarti panjangnya R. Ini kan se R, R, R besar topi. Nah, kayak gini. Tiga. Di sepanjang sumbu radial. Radial tuh di sepanjang dia nih, kayak gini. Terus kalau tangensial tegak lurus dari si R. Nah, berarti panjangnya itu bakal A kuadrat tambah R kuadrat. Angkat setengah. Karena kan yang sumbu K, K sama R, R topi kan tegak lurus ya. Jadi kita bisa pakai tegas langsung kayak gini. Nah, eh, bedanya apa sama yang tadi? Tadi kan berarti di DL-nya. DL-nya beda. Karena kan tadi cuma lurus doang. Berarti DL yang sekarang itu bakal punya apa? Panjang. Panjangnya apa? Panjangnya itu berarti kan kayak ininya. Di theta berarti kan gini kan. Di theta dengan arah theta. Theta dulu. Theta dot. Theta dot itu kan theta topi. Theta topi itu kan di sepanjang sumbu tangensialnya kan. Yang tegak lurus sama si eh, R topi. RDT ini dari mana? Gini sih, lebih ke apa ya? Kita tahu keliling nih, gue ambil dari sini deh, biar kebayang. Ini kan kita tahu keliling lingkaran tuh
kelilingnya 2pi kali R. R. Jadinya kan. Atau pi kali D gitu kan. Ya, sama aja. Nah, ini tuh berarti kan kalau misalnya full. Ya nggak? Tapi kalau misalnya kita cuma ambil sebagian dengan theta yang kecil, atau theta kecil gini, theta kecil misalnya d theta, ya berarti K-nya bakal R d theta, gitu kan. Nah, itu yang kita pakai sini. Dengan arahnya, ya arahnya sepanjang tangensial ini. Yang tegak lurusnya dia. Tegak lurus si R. Nah, R topi maksudnya. Nah, kayak gitu. Teman ya, berarti tinggal kita ubah kayak gini si DL-nya. Berarti nanti kita bakal dapat ini mu 0, I-nya sama keluar. Karena I-nya konstan ya. Ini kali A. Dia theta, theta dot di cross sama A K dot minus R, R topi dibagi A kuadrat tambah R kuadrat pangkat setengah. Dengan jaraknya berarti di sini kita bakal integralin tetanya ya. Ya, karena kan A konstan, R konstan. Nah, berarti tetanya kita bakal dari 0 sampai 2pi. Nah, kita cek pekalian cross antara theta sama K itu bakal jadi apa? Kalau misalnya theta kan ke sana. Ya, ini lagi. Nah, theta ke sana. Ya kan? Terus eh, K-nya itu ke kita. Ke kita. Berarti kayak gini kan. Ke sana, ke kita. Berarti se-R sama sih R-nya. R topi kan. Ke sana. Ke sana, ke sana. Berarti hasilnya bakal R topi. Saya terus ini. Terus sama K bakal jadi R topi. Nah, kan kalau misalnya theta dot sama ini R topi ke sana, tapi dia ke sana juga. Nah, berarti negatif keluar dari kita. Berarti kan itu bakal minus K. Nah, oke. Oke, kayak gitu kan. Kebayang ya, aman deh. Berarti kan kita cobainin. Berarti 0i 4pi, ini 0,2pi dari L. Artinya bisa, R kali A, berarti kan ini perkalian ini dibagi, oh A-nya kita keluar aja lah. Kita kan sama ya, dibalas 2 kali, setengah, berat, integral, ini, R kali A, terus tadi itu hasilnya apa? R topi, berarti d theta R topi, terus ditambah sama minus ya, ini kan minus, minus R kuadrat d theta, ini hasilnya minus K. Minus K berarti positif K. Ini kan. Nah, hasilnya kayak gini kan. Nah, tadi kita integralin dari 0 sampai 2pi. Ini kita integralin dari 0 sampai 2. Nah, gini. Kita cek. Oh iya, sebetulnya si kita juga bisa proyeksiin si siapa? R theta, R topi, R topi. R topi itu ke eh, Cartesius atau ke X sama Y. Yang mana kalau misalnya kita punya ini, terus kita punya R topinya ke sana, ya berarti kan si I-nya sama J itu kan kalau misalnya ini kita punya theta di sini, berarti eh, R topi itu apa? Nilainya di cos dari I-nya ditambah sama sin theta J-nya, ya kan? Itu panjang R. Berarti kan R cos itu nilainya ini kan, kayak gini kan? Kayak gitu lah ya. Berarti kalau misalnya R-nya nilai 1, ya hasilnya kayak gini. Kita bisa proyeksiin si R topi ke sumbu X dan sumbu Y. Nah, bakal kayak gini. Nah, jadi ya, kalau misalnya kita substitusi ke sini, R topi berarti kan jadinya apa? I 4pi. Kita cuma pengen misalnya di sepanjang sumbu ini aja, kartesius aja kan. Tambah R kuadrat setengah. Ini tuh
D0 sampai 2pi dikali RA. Nah, di theta A berarti R topinya kita ubah jadi cos theta I tambah sin theta J d theta. Ya, nggak? Nah, ini kita hapusin. Nah, ditambah ini tuh hasilnya apa? Berarti kan kita langsung ya. Kak kan ya kita sesuai sama yang kita mau. Terus berarti ini hasilnya adalah 2pi. Nah, kayak gini. Integral cos apa? Integral cos kan berarti cos theta d theta itu tuh hasilnya apa? Sin theta, ya kan? Sin theta. Terus kalau misalnya integral sin theta d theta itu minus cos. Nah, kan kayak gini. Dan kalau misalnya kita coba pindahin deh, pindahin sini. Terus kita substitusi ininya, batasnya 0 sampai 2pi. Ini juga 0 sampai 2pi. Berarti kan hasilnya berapa? Sin 2pi 0 ya? Sin 0 juga 0. Berarti ini sin 0. Habis itu cos 2pi. Cos 2pi itu 1 ya. Satu. Terus min 1 berarti. Min 1 minus 0. Cos 0, 1. Berarti 1. Berarti hasilnya, oh min 1 ya. Min 1. Nih, kan gini kan. Min min cos 0. Cos 0, 1. Berarti min 1. Ah, berarti gini. Terusnya 0 juga. Ya berarti hasil yang sebelah sini bakal 0. Jadi, min 1. Nah, ini juga min 1. Nah, berarti kayak gini. Min 1. Nah, berarti hasil yang bagian sini itu bakal 0. Jadinya kalau kita ini I 4pi A kuadrat tambah R kuadrat pangkat setengah ditambah sama R kuadrat 2pi. Berarti hasilnya adalah, tadi R-nya kemana? R-nya K. 0, 4pi-nya bisa coret ya. Berarti sisa 2. 2, ini tuh apa? Dikali R kuadrat setengah. Nah, oke. Berarti kita nemu kalau misalnya untuk kawat melingkar bakal persamaannya kayak gini. Eh, bentar. Ini yang salah ya. Ini ya, lebih ke ini ya, bawahnya. Tadi kan saya pangkat 3 kan. Nah, berarti gini. Pantesan agak agak beda. Nah, ini juga. Nah, kayak gini lah. Nah, kayak gini. Oke. Kita nemu kalau untuk kawat melingkar bakal pakai persamaan. Jadi yang penting ini sih. Lebih ke apa? Arah dari medan. Berarti kan, oh iya, arah medannya ke K kan. Cara nentuin arah medannya sih. Lebih ke gitu. Jadi kalau kayak gini, eh dia kelihatannya bakal kayak gini. Kayak gitu. Kan ikutin jempol itu harusnya. Berarti ke sana. Ke atas bisa. Ke atas. Terus dia kemana? Dia ke sini. Berarti kayak dia nembus gini. Nembus gini. Kayak ke belakang kita. Oke. Yang penting sih cara nentuin arus. Misalnya, medannya. Oke, nyaman. Oke, next. Sekarang kita bakal coba tinjau hukum ampere. Hukum ampere itu apa? Itu mirip kayak si hukum Gauss. Tapi ini tuh untuk kawat bingkai. Dan bedanya di sini. Kalau misalnya di hukum ampere, ini tuh dikali dA. Gitu. Dot dA. dA berarti luasnya. Sedangkan di sini cuma panjang. Berarti antara lain adalah panjangnya si kawat. Kawat melingkar. Kawat arus. Nah, eh dari sini kita bakal
coba tinjau kayak yang tadi sebelumnya, kawat dia, misalnya jaraknya A gitu, tapi dengan ini. Jadi kita bakal dapat dengan cara lebih. Eh, Berarti sebelum itu kita bakal ngebuat suatu luasan tertutup dulu kan. Suatu luasan tertutup dengan ininya nih, luasan tertutup ini yang warna merah itu yang punya medan magnet yang sama. Karena kan asal jaraknya ini A dan semuanya A, jadi kan medan magnet yang dirasain di sekitaran ini itu bakal punya nilai yang sama. Jadinya DL ini bakal jadi ke lingkaran kan. Lingkaran berarti nih kan lingkaran. Terus JJ-nya A, ya nggak? JJ A berarti DL-nya atau panjang dia bakal 2pi totalnya. Gitu kan. Berarti 2pi dikali A ya kan? Atau kayak keliling lingkaran. Nah, kayak gitu. Ya deh, berarti tinggal kita ini. Terus kita masukin B-nya kan constant. Kan di dot ya. Dot itu kan berarti dia sama. B-nya ke sana. Medannya, ininya. Nah, berarti kan kita tinggal coba ini, cari ininya, si Rn ini. Berarti kan gini. Nah, ini salah sih. Kalau misalnya kita punya I ke sana, ke kanan, berarti kan pas di atas titik atas, dia tuh arahnya ke kita kan, ke kita. Atau ke sini gitu. Dengan arah B topi itu. Theta topi itu. Ya nggak? Karena kan theta topi itu arahnya tegak dulu sama si R topi. R topinya ke sana. Nah, berarti gitu kan. Berarti B-nya bakal gini. Berarti si B bakal gini dengan D theta topi ya. Theta topi. Terus si ininya DL-nya segini, panjangnya 2pi A dengan arahnya juga theta topi kan. Karena kan dia menyinggung lingkarnya. Berarti theta topi ini kali 2pi A. 2pi A. Nah, ini mu 0. Nah, terus kita bakal cek arus yang di sepanjang luasan tertutup ini. Berarti kalau di sini nilainya I. Oke, berarti tinggal kita ini. Ini kan di dot ya. Dot kan nilainya sama. Kalau sama itu nilainya 1. Berarti tinggal B2pi A ini mu 0 I. Berarti kita dapat nilai B-nya bakal mu 0 I dibagi 2pi A. Tada. Berarti dengan arahnya tadi apa? Kita tahu. Nah, itu nilainya bakal sama kayak yang tadi kita cari. Nah, ya. Yang sini, nih, nilainya sini sama. Berarti itu pada saat L-nya sangat besar. L-nya sangat besar. Atau kayak kayak kawat yang sangat jauh. Sangat, ya, sangat panjang maksudnya. Sangat panjang. Karena di sini kan kita nggak masukin berapa panjangnya si kawat ya. Nah, ya. Berarti pas ini, kalau pakai hukum ampere, kita bakal dapat eh, nilai B dengan eh, dengan syarat si kawatnya itu sangat panjang kayak gitu. Atau sebenarnya kita bisa juga coba tinjau kalau misalnya gitu ada kawat tapi kita pengen tinjau juga medan di dalam kawatnya. Nah, misalnya si kawat ini punya, sebelumnya kita udah hitung ini ya, apa kapatansi bukan apa sih? Kerapatan 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 muatan, kerapatan arus, kerapatan arus kan. Misalnya kan kita pengen tinjau ini garis tengahnya deh, terus kita pengen tinjau dia di tengah sini, yang dalam sini. So, ini jaraknya kecil. Nah, kita bisa pakai manfaatin ini. Berarti kan eh, kalau misalnya tadi, kalau misalnya kita tinjau L R-nya di atas di luar gitu, coba kalau bisa kita tinjau jarak yang ada di luar dia. Berarti di sini gitu. Berarti di sini ya nilainya bakal sama kayak yang kita kan. Nah,
Ini R2 deh, R1. Nah, tapi kalau misalnya kita coba tinjau di R1 yang di dalam, itu tuh kita bisa pakai kerapatan ininya. Berarti kan jika ini kan R kecil lebih kecil daripada R besar, berarti kan kalau pakai yang tadi hukum ampere ini dot dl itu sama aja kayak mu 0 dikali i-nya. I total kan? I totalnya. Sedangkan I total di sini bukannya I total yang ada di luasan kita, apa bukan luasan? Yang loop kita, loop ini, itu tuh enggak semua kan? Cuma seberapa bagiannya doang. Kita bisa pakai ini kerapatan harus yang J itu loh, yang J. Nah, yang mana J itu nilainya adalah I dibagi A, ya kan? Ya, sudah, nilai aja. Nah, I bagi A. Jadi tinggal kita ini sih. Jadi kalau misalnya J-nya ini konstan, ya berarti I yang I aksen atau ini aksen dibagi A aksen sama dengan I dibagi A yang total gitu. Ini kan totalnya berarti apa? Misalnya ini jaraknya. Nah, berarti ini pi R kuadrat ya kan. Terus I ininya I satunya I aksennya misalnya sama dengan A aksen. Aksen berarti pi R kecil pi R kuadrat besar dikali I total. Berarti kita bakal dapetin perbandingan ininya. Ya udah, tinggal kita isi aja. Berarti nilainya adalah B dikali 2 pi kali R. Ya kan? Terus diiniin sama mu 0 I-nya R per R kuadrat dikali I gini. Berarti hasilnya adalah 2 pi kali R kuadrat. Kita arahnya sama lah ya. Ini sama sih. Kita copy. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita punya ninjau di dalamnya kan berarti cuma ada sebagian arus kan, nggak semua. Nah, kita bisa pakai kerapatan arusnya. Tapi gimana kalau misalnya dia tuh nggak konstan? Ya benar. Berarti kita pakai yang kemarin ini. Berarti kan I-nya itu bakal integral dari J atau kerapatan arusnya dikali dA kan? Yang kayak sebelumnya kita udah pelajari. Kayak gitu. Tinggal kita ini. Ini kalau misalnya dia J tidak konstan. J suatu fungsi gitu ya. Nah, kayak gitu. Lanjut, kita bakal coba cek pada gaya ini kawat barusnya. Ternyata kan dia ngasilin suatu gaya juga kan. Karena kan jadi kita tahu kalau misalnya kawat barus itu bakal ngasilin medan. Berarti kan kalau misalnya yang ini yang pertama dia bakal punya medan gitu kan. Kita cek sini. Dia bakal punya medan kalau misalnya kita jauh sebelah sini, berarti kan I-nya ke atas, I ke atas. Terus dia bakal ke sana, sebelah kanannya berarti kan dia bakal masuk ke dalam. Berarti ini tuh B1, B1-nya bakal ke dalam. Satu. Nah, jalan yang kedua, yang sebelah kanan, dia bakal ke sini, ke luar. Berarti ke kita. Sama aja ya. Nah, berarti dia bakal ke ini. Nah, akhirnya dia bakal ke gitu. Berarti eh, akibat benda dua, yang kanan, ini kan dua, ini satu. Jadi yang akibat benda dua, benda satu bakal ngerasain medan yang ke sana, ke kita, keluar bidang. Terus kalau yang kedua, dia bakal ngasain medan yang ke dalam. Nah, itu tuh bisa ngasilin eh, bikin kawatnya itu bergerak karena kan
berdasarkan persamaan ini persamaan Lorentz bisa diturunin dari persamaan Lorentz yang Q apa Q V cos B yang gini. Ini kan buat muatan titik. Ini buat kawat lurus. Jadi kalau misalnya itu kita coba jawab, misalnya ini panjangnya ini eh, L gitu, jangan L. Nah, udah berarti tinggal kita coba. Berarti kan tadi kita dapat nilai B-nya, B untuk kawat 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 ini kawat panjang itu bakal segini. Mu 0 I 2 pi A per 2 pi A kan. Berarti kita tulis. Misalkan ini berarti F yang dia kasih 2 yang F oleh 2 yang dirasakan oleh 1 itu bakal I-nya besar I-nya. I-nya berarti I-nya si dia ya, yang punyanya 1 I1 dikali panjangnya. Misalkan ini garis sejauh D gitu. Berarti L panjangnya si kawat kawat dia kawatnya 1 gitu. Ini kan bakal tegak lurus semua ya. I-nya ke sana, L-nya juga ke sana. Ini L-nya ke sana, vektor L-nya. Terus B-nya tegak lurus sama ini, berarti udah sesuai ya. Dia bakal dikali sama si B-nya. B-nya, jadi kita dapat mu 0 I 2 pi A. A itu kan jarak pisahnya, berarti di sini D. Nah, kayak gini. Di sini berarti kita dapat bakal dapat luasan gaya peluas perpanjang maksudnya. Berarti ini karena B-nya itu dirasakan dari 2 berarti I yang 2 kan. Ini I1 I2 deh. BB deh. Jadi kita dapat I1 I2 dikali L mu 0 2 pi D. Oke, berarti di sini kita bakal dapat kok ini L. Coba ini itu I2. Nah, dari kita bakal dapat gaya perpanjang atau persatuan panjangnya dia. Nah, terus tentuin gayanya gimana? Gayanya itu berarti eh, kita bisa pakai yang ini atau yang ini, tergantung. Karena kan di curse ya. Berarti panjangnya pertama, kalau pakai cara gue, eh, kita iniin dulu arusnya ke atas. Habis itu dia bakal menerima medan yang ke ini ke depan kan. Berarti ke atas, terus ke kita, tekuk ke kita. Nah, kita bakal dapat jempol. Jempolnya ini kita bakal nandain gayanya. Berarti kalau untuk ini, untuk benda satu dia bakal dapat gaya ke sana, ya kan? Nah, benda dua gimana? Benda dua kita bisa dapat juga nih. Caranya berarti ke atas, terus dia bakal dapat gaya medannya ke dalam. Jadi ke sana, keluar keluar dari gue. Terus berarti gayanya jempolnya bakal ke kiri berarti dia bakal dapat gaya ke sana. F 1 yang diterima 2. Nah, kayak gini. Atau pakai yang ini, pakai yang ini. Kalau yang pakai yang ini, berarti itu jempol ini bakal jadi eh medan, medan. Berarti kan medannya ke sana. Medannya nih, ini medan, ini tuh arusnya, dan ini gayanya yang tengah. Jadi tengah gaya. Berarti kalau yang sebelah, yang kawat satu tuh medannya ke depan, ke gua, terus arusnya ke atas. Kebalik ya berarti. Ini sebalik. Ini tuh berarti arusnya, ini tuh medannya, ya, tunjuk medan, dan ini tuh gayanya. Berarti arusnya ke atas, medannya ke gua. Nah, berarti gayanya tuh ke kanan. Arusnya ke atas, medannya ke gua, terus arusnya ke kanan. Berarti betul ya. Terus kalau yang kedua, ya berarti arusnya ke atas, terus dia tuh medan yang diterima, medan yang diterima atau masuk ke dalam, sama gayanya ke kiri. Nah, kayak gitu. Berarti kalau untuk ini, di sini kita bisa simpulin, kalau untuk kawat sejajar dengan arus sama,
dia bakal tarik naik kan. Nah, tapi gimana kalau misalnya dia tuh harusnya berlawanan? Harusnya berlawanan kan berarti coba yang kedua kita ubah harusnya berarti ke bawah. Harusnya ke bawah. Medannya tetap ke sana ya. Susah juga. Nah, gini. Medannya tetap ke dalam. Berarti kan pokoknya yang satu tuh kita nggak ubah. Berarti medannya sini bakal tetap ke dalam. Ya kan? Ke dalam kan? Medannya ke dalam. Terus eh nanti dari tengah kita bakal ke kanan. Berarti ke sana. Ke kanan sana. Terus kalau yang satu, karena tadi arus duanya itu ke bawah, jadi kan medannya ke mana? Medannya masuk ke dalam kan? Keluar, bukan ke dalam, ya ke dalam bidang atau ke keluar kita, keluar gua ke sana. Berarti kan si I-nya itu bakal ke bawah, terus si medannya I-nya ke atas, I ke atas, medannya ke bawah, ke depan gua, keluar gua, terus gayanya ke kiri. Jadinya kalau misalnya kita balik, oke ini, ininya ke sana, I2-nya ke sana, kita bakal dapat gayanya tuh ke yang satu ke sana, berarti F12-nya ke sana, dan F ininya bakal ke F21 ke sana. Nah, kalau misalnya itu kalian coba aja sendiri pakai tangan. Pokoknya yang atas ini arus, yang ini tuh medan, sama yang ini tuh eh, gayanya. Kayak gitu saja. Ini sama aja dengan berlawanan bakal colok nol. Oke, jadi kayak gitu semua. Ini pakai tangan kalian aja. Tangan kalian. Oke, lanjut. Nah, di sini gue punya soal. Oke, lanjut ya. Sekarang kita bakal coba kerjain soal. Jadi, di sini ada dua buah kawat lurus yang sangat panjang. Ditempatkan tegak lurus bidang, gambar dan terpisah. Oke, berarti ini tuh kayak gambaran itu gambar arusnya sama I2 I1 deh. Nah, dengan jarak pisah jaraknya terpisah jarak D1 nih. Titik P berarti pada jarak D2 oke. Jadi kalau dua, kalau satu dari harus segini menuju bidang gambar. Berarti masuk ke dalam ya. Terus dia berapa besar dan arus listrik yang mengalir pada kalau dua jika medan magnetik total di P kedua sama dengan nol. Berarti medan yang diselkan si kawat satu dan kawat dua yang dirasakan oleh P1 P itu nol. Berarti saat di P kita langsung aja ya. Berarti medan yang di P itu bakal eh, nol, artinya medan satu ditambah medan dua itu bakal nol, ya kan? Atau dengan kata dia dia saling ini nilainya sama gitu dengan arah yang berlawanan. Nah, sekarang kita coba pakai ini lagi, pakai tangan kanan lagi. Berarti kalau untuk yang kawat satu, kawat satu tuh ke dalam, kawat satu ke dalam, itu ke sana kan, ke dalam sana. Nah, karena terus dia tuh di bawah berarti sini kan. Nah, sini di bawah, berarti dia medannya kemana? Ke sana, ke kiri, medannya ke kiri. Berarti medan ke kiri itu ke sini. Nah, ke sana. Medan satu. Terus kalau medan dua ke kita kan. Berarti pas di bawah dia ke kanan. Berarti gini, B2. Nah, kayak gitu. Berarti kita dia hanya udah berlawanan deh. Ya, kita tinggal tulisin aja gitu. B1 sama dengan B2 kan nilainya. Yang penting arahnya kita tahu. Sekarang tinggal kita ini. Karena tadi kita tahu kawat yang sangat panjang itu dirumusin dengan ini. Pakai hukum ampere bisa. Atau yang tadi saat L-nya jauh banget. A itu kan jarak pisahnya. I 2 pi A2 gitu. Ya kan? Nah, ini cek sini. Nih, tuh. Tuh. Mu 0 I
per 2 pi A. Gini kan. Nah, berarti A di sini, A1 di sini berarti D1 tambah D2 kan. Karena jarak pisah antara kawat 1 sama P. Berarti nilai kan sama ya. Ini tuh nilai sama. Tapi, ya, lupa. Ini 1, ini kawat 2. Harus. Ini sama, ini sama, ini sama. Ini sama, berarti tinggal perbandingan ini aja. I1, A1, A1 tuh D1 tambah D2. Ini I2. I2 dibagi A2 tuh D2. Berarti I2 nilainya bakal D2. D1 tambah D2 dikali I1. Udah deh. Tinggal di ini. Apa? Tinggal kita masukin datanya aja. Bisa coba sendiri ya, datanya. Ini tinggal masukin doang. Berarti nanti bakal dapat harusnya. Nah, kayak gitu. Ini gampang ternyata. Oke. Kan cobain aja deh kawatnya. Kita tinjau gaya pada kawatnya. Jadi gaya pada kawatnya itu bakal kayak gitu. Kita gambar di sini lagi lah ya. Ini kan masuk. Ini 1, ini 2, keluar. Nah, kalau misalnya dia masuk ke dalam, harusnya ke dalam, berarti kan tadi gayanya, medan maksudnya, medannya yang dirasakan benda 2 bakal ke sana, ya kan? Dan benda 1 bakal ngasain gaya medan ke sana. Enggak, benda 2 itu bakal ke mana? Benda 2 berarti kan kelupaan gini, berarti ke atas. Ke atasnya bakal ke sana. Nah, arahnya ke sana kan? Keluar. Kan gini. Nah, kan gitu kan. Pakai jempol terus gini harusnya. Nah, kayak gitu. Terus kalau yang bawah kan betul ya. Ke dalam, ke sana. Ya, yang ke sana. Set, set. Dah. Oke. Berarti uh, benda 1 itu bakal ngerasain gaya kemana gitu ya. Kalau misalnya I-nya ke dalam, ke dalam, terus yang si B-nya ke ke kiri berarti gini kan? Berarti gini. Berarti gayanya bakal ke atas. Nih, yang tengah ke atas kan. Berarti oke, berarti dia bakal gaya ke atas. Pip ke atas. F 1/2. Salah dulu. F2 yang diterima 1. Terus yang ke bawah, I-nya ke kita, B-nya ke kiri. Berarti F-nya juga ke bawah. F 1/2. Nah, itu. Berarti sesuai sama kita sebelumnya. Kita kan ya kalau berlawanan, dia bakal tolak menolak. Nah, kayak gini. Aman ya? Nentuin. Coba sendiri aja. Nanti pakai tangan gitu. Pokoknya ini penentu ini. Oke, aman. Lanjut. Ini spesies kedua. Oke, next kita bakal lanjut solenoid. Solenoid apa? Solenoid itu benda yang apa ya? Benda apa ya? Kayak lilitan lilitan ini sih. Lilitan kawat barus gitu. Nah, kayak gini. Set, 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 set. Nah, kayak gitu. Benda yang kayak gini. Nah, di sini tuh gambaran di sini itu gambar yang eh, kayak penampangnya gitu. Kita kita motong, kita ngeliat di atasnya doang gitu. Tuh, kita ngeliat itu doang. Nanti bakal kayak gitu. Sebenarnya lebih ke ini sih, kita potong ini ya. Set, set, set. Ya, kita potong lah ya. Banyak lah. Nah, kayak gini. Eh ketika kita bakal coba pakai hukum Ampere, yang artinya kita bakal buat apa ya? Tuh, eh bukan luas sih, bukan luas. Kayak kotak, kotak yang bisa ngejangkau tinjauan kita gitu. Kayak yang tadi, kayak loop. Kita bakal ninjau loop. Ini kan loopnya. Kalau misalnya hukum Gauss itu kan luasan. Nah, kalau ini loopnya. Berarti cuma kayak ya
loop gitu. Nah, tapi kan tadi dengan hukum ampere kita bakal dapat persamaan ini kan. Ini hukum ampere. Y0 dikali n besar di sini itu maksudnya adalah banyaknya arus di sini kan. Ini kan asumsi ini ada banyak 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 lilitan. Lilitan yang harusnya sama kan, I juga. Berarti n itu adalah banyak lilitannya, banyak lilitan. Dan kita bakal ninjau loopnya dari A, B, terus ke C dan ke D. Nah, berarti kan eh, luasan ininya, ini yang bagian sininya, itu tuh kayak loopnya kan. Loopnya itu kalau misalnya kita pecah-pecah, jadi pertama integral dari A ke B, terus integral B ke C, terus C ke D, sama D ke A. Balik lagi kan, kan satu loop gini. Berarti sekarang coba tinjau. Kalau A ke B kan berarti eh, L-nya. L itu kan berarti eh, ini ya, segmen dari si loop kita, segmen loopnya. Itu kan sejajar sama si B-nya. Kalau di dot ya berarti nilai satu kan. Terus buat yang B ke C, ternyata si ininya bakal tegak lurus sama si medan kita. Berarti dia hasilnya bakal nol. Terus kalau misalnya yang C ke D, C ke D di sini kita coba tinjau di mana solenoid yang kita punya itu solenoid ideal. Jadinya medan magnet itu cuma ada di dalam. Jadi di luar tuh nggak ada medan magnet. Jadi ini tuh nilainya juga bakal nol dan A ke D itu tegak lurus juga. Jadi bakal sama dengan nol. Berarti kita cuma punya sisa ini kan A ke B, DL. Kayak gini. Ya udah berarti tinggal kita coba masukin ke ini. Misalkan si apa integral A ke B DL-nya itu adalah L. Enggak. Ini adalah L dan kita punya ini NI. Berarti medan magnetnya itu bakal I dikali N per L. Nah, di sini kita bakal ambil N per L ini sebagai nilai kerapatan. Yang maksudnya apa? Kayak kalau semakin banyak lilitan dalam luasan panjang L gini, banyak lilitannya, berarti kan dia semakin rapat. Misalkan dengan panjang 1 cm gitu. Tapi ada lilitan 1000 lilitan dibanding sama yang 1 cm juga tapi cuma ada 10 lilitan. Nah, berarti kan yang 1 cm 1000 lilitan ini akan lebih rapat kan? Nah, ya maksudnya kayak gitu. Jadi ini tuh kerapatan dan atau N nih. Berarti simbolnya L, N kecil. Berarti B ini bisa tutup juga mu 0 I atau I gini deh, I. Berarti ini mu I dikali N kecil. Nah, kayak gitu. Atau bisa juga kerapatannya terhadap volume ya. Berarti kan untuk jadi volume yang bawahnya itu harus dikali luas kan. Berarti B sama kan mu 0 I N L dikali A. A. Ini kan nilainya nggak ngubah nilainya ya, karena A per A kan satu nilai. Jadi B mu 0 I kali A dikali N dibagi A kali L itu kan volume. Luas dikali panjangnya. Berarti luas per volume itu juga nilai N, tapi N agak beda. Nah, N. Nah, ini apa tuh volume? Ini N. Kerapatan berdasarkan volume ya. Nah, gitu. Oke. Nah, sekarang coba benda yang mirip kayak solenoid, cuma dia tuh melingkar. Atau gambarnya tuh kayak gini. Sebetulnya sama aja. Cuma di sini lintasan yang kita ambil itu bukan lagi eh, kotak kayak gini. Kita bakal ngambil, terpaksa ngambil lingkaran kan. Berarti DL-nya itu bakal apa? Integral DL-nya bakal luas lingkaran. Keliling lingkaran. Berarti 2pi kali A. Nah, ini nilai sama sih. Berarti tinggal 2pi A. Berarti mu 0 dikali
N dikali I. N itu tadi apa? Itu banyak lilitan. Berarti nilainya bakal N dikali I dibagi 2 pi r. Yang mana N per 2 pi r itu adalah apa? 2 pi r itu panjangnya kan? Nah, itu sama lagi. Jadi sebetulnya kayak mirip kayak yang di atas. Oke, berarti harusnya selesai deh. Oke, mungkin itu aja yang bisa dijelasin untuk catatan ini bisa di ini sih bisa ditinjau, bisa dicek di bit.ly/, fisika QA. Nah, fisika QA. Nah, eh, buat akses catatannya bisa di sini, bisa di sini. Itu nanti gue bakal coba masukin catatan-catatan yang sebelumnya, tutorial sebelumnya, video-video sebelumnya. Itu bakal coba gue masukin sini juga. Oke, mungkin sekian dari gue. Eh, Thank you udah nonton videonya. Thank you juga udah ini dengan penjelasan. Terus kayak sorry banget kalau misalnya ada kesalahan atau apa, ada hal yang kurang jelas. Itu kayak biasa bisa langsung tanya gue di ID gue. Tuh, lainnya di Alton. Apa sih? Oke. Alton juga oke. Tinggal gitu aja. Oke, thank you semuanya. Bye.